Apa tuh? Karena untuk menjadi seorang advokat kan harus disumpah. Minimal usia sumpah itu 25 tahun. Jadi saya udah selesai administrasinya di usia 22 tahun, tapi masih belum bisa disumpah. menjadi advokat karena belum bisa disumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pembukaan langsung ada suara motor di sini mah ya. Ini di samping saya sudah ada siapa? Nanti saya ceritain. Silahkan ditelek-telek dulu. Pernah ngeliat di mana mukanya? Yang pasti wajah ini sempat viral di beberapa media sosial gitu ya. Apa itu? Di TikTok sih kayaknya yang paling hype. Atau enggak nanti kalau kalian searching nama dia di Google ya pasti ketemu dengan berbagai macam versi ya kan. Yang pasti adalah yang saya ingat orang ini pernah dapet apa disebutnya kayak upacara kampus Untirta. Kita tuh pernah dapet apa ya kayak penghargaan gitu ya, penghargaan mahasiswa berprestasi bareng sama dia nih sama beberapa orang yang lainnya. Oke, sebelumnya kita mau bilang dulu kalau kita sudah vaksin. Sudah vaksin belum? Sudah dong. Sudah sekali apa 2 kali? 2. Sudah 2 kali ya? Sudah 2 kali. Ya, saya juga sudah 2 kali. Jadi aman kita di sini ya. Tapi walaupun sudah vaksin, ingat nanti di akhir tahun jangan sampai karena merasa sudah vaksin terus lepas masker ya kan ketika berpergian. Terus juga apa ya, tidak jaga jarak dan lain sebagainya gitu ya, yang akhirnya peningkatannya terjadi lagi. Iya. Oke. Nih saat ini kita sedang bersama Teteh, Ibu Nong atau enggak siapa nih saya nyebutnya? Pengen dipanggil apa nih? Bebas. Ini adalah Teh Restu Monitasari, benar? Hai, Restu Gusti Monitasari. Restu Gusti Monitasari. Biasa dipanggil Karstu, Berstu apa aja, kata aja sih. Tapi orang-orang banyak juga yang manggil Utuy gitu ya. Iya, kalau orang kampus sih manggilnya Utuy. Utuy, iya, saya juga mulai ikut-ikutan. Tapi biasanya itu yang udah deket, udah kenal gitu. Oh, udah dekat. Karena kan agak jauh ya dari nama aku Utuy itu, keluar konteks gitu tuh. Oke, ya. Orang-orang terdekat yang tahu nama itu. Oke, gimana nih kabarnya Teh Restu? Alhamdulillah, Kang Denny baik. Kang Denny gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik, semakin baik setelah sekian purnama. Saya ngundang orang ini untuk datang. Iya, setelah sekian lama orang ini saya undang ke Alala untuk jadi tamu Alala, ya kan? Kayaknya udah berapa kali ya ditanya? Nggak tahu deh, aku sampai lupa ngitungnya. Pokoknya aku minta maaf banget ya baru sempet hari ini. Tidak ini apa-apa. Nih, Tes tuh. Tapi ngelihat Alala nih, ruangannya dengan sekecil ini ya. Dengan background seperti ini kira-kira gimana nih Tes ngelihatnya? Jujur aku pas datang termotivasi. Karena aku merasa kalian dengan tempat mohon maaf sekecil ini ya ruangannya, tapi masih bisa memanfaatkan dan aku kagum karena aku melihat postingan itu lokasinya itu selalu di sini kan. Betul. Tapi aku juga melihat beberapa postingan ini sering didatangi oleh beberapa orang, banyak bahkan anak-anak kecil gitu. Betul. Jadi aku merasa mereka bisa memanfaatkan keadaan meskipun masih dibilang terbatas ya. Semoga nanti kedepannya masih menjadi lebih besar lagi gitu. Tapi dengan kreativitasnya bisa dari satu ruangan ini bisa bermanfaat untuk berbagai kegiatan. Luar biasa. Ya itu harapan kita sih Teh Restu karena di sini bahkan nanti ruang parkir ini biasanya kita amparin karpet gitu. Terus di dalam juga ada ruang buat belajar juga. Jadi manfaatkan seadanya semaksimal mungkin. Kayak buku-bukunya juga ini ada buku anak kecil, buku orang dewasa, buku ini. Yang belum banyak di sini buku hukum, guys. Oke, boleh. Karena bingung juga anak kecil suruh baca hukum kayak gimana nanti. Iya. Berat juga sih. Berat sekali, iya. Nah, terus tuh nanti biasanya setiap hari Minggu sih biasanya kita di sini ngundang anak-anak kecil tuh buat sekedar main, syukur-syukur mau baca. Karena kemarin juga ketua LPA itu Kang Henry. Ya, Henry Gunawan ya. Kalau di sini pengen dia dipanggil Kak Gugun. Kak Gugun. Beliau kesini buat opening ala waktu itu. Mereka bingung kenapa kita masuk ke LPA nih. Oh iya. Mereka bingung nih. Karena beliau juga ini adalah salah satu anggota ya di LPA. Aku
wakil ketua bidang hukum dan bidang hukum pokoknya, advokasi dan reformasi hukum. Advokasi dan reformasi hukum. Emang di situ juga ya? Iya. Di LPA Provinsi Banten. Kaget saya juga waktu Kak Agun di sini, saya ngobrol. Iya, saya juga punya tuh orang pintar di hukum namanya Teres tuh, kalau mau diajak LPA ajak, saya bilang. Ternyata sudah ya. Saya yang malu sendiri. Nah, tadi kan berarti salah satu kegiatan udah mulai kebocor nih, udah mulai kebuka, salah satunya di LPA. Nah, kalau boleh tahu kegiatan saat ini apa aja, Teres tuh? Aktivitas organisasi atau organisasi atau profesi saat ini? Oh iya, kalau organisasi, aku organisasi dulu ya Kak. Aku tadi udah dibilang di LPA Provinsi Banten. Terus juga di organisasi ini Rumah Perempuan dan Anak. Terus di Banten Lawyers Club, itu udah agak lama sih. Banten, udah ya ternyata sekarang ya. Kan dulu Indonesian Lawyers Club, ini ada Banten Lawyers Club. Banten, dan ini satu-satunya provinsi di Indonesia yang mau bikin bentukan mirip dengan BLC. Ada regionalnya. Tapi enggak hierarkis. Jadi terpisah, membentuk sendiri gitu BLC ini. Tapi hampir sama bentukan pergerakannya itu, mereka mendiskusikan, mengkritisi isu-isu terbaru gitu. Iya. Jadi dong ngobrol-ngobrol juga gitu sama stakeholder diskusi. gitu. Iya, ada. Contohnya itu pas pertama kali kita launching itu berkenaan dengan Bank Banten. Pas banget. Jadi dibahas itu. Iya, sebenarnya saya juga salah satu yang terlibat di naskah akademiknya. Oh iya, luar biasa. Tapi herannya nggak ada anak hukum waktu itu naskah akademiknya. Harusnya ada. Nggak ngontek saya. Soalnya saya juga sama. Sama ya. Beberapa profesi yang saya tekuni, salah satunya itu di naskah akademik ya. Nah, Teres tuh ini adalah sekedar yang ini informasi dulu sebelum yang tahu. Teres tuh ini adalah dulunya Fakultas Hukum di Untirta. Di Untirta, S1 Fakultas Hukum S1 Untirta. Lalu S2-nya Hukum Untirta juga. Hukum Untirta juga. Jadi cinta Untirta. Cinta Untirta. Dan saat ini juga udah sempat ngajar ya di Untirta. Iya, jadi status aku masih asisten dosen. Jadi pertama lulus S1 itu 2019 awal. Langsung disambung S2 karena alhamdulillah dapat beasiswa dari Pak Rektor. Alhamdulillah, ya. Itu baru aktif kuliah S2 itu bulan Agustus 2019. Nah, bulan Septembernya aku udah ngajar. Jadi seharusnya normalnya itu baru masuk S2 minimal semester 3 baru bisa nge-asdos. Tapi aku alhamdulillah dipercaya udah langsung ngajar 8 kelas salah pada saat itu. semester bawah dulu tapi? Iya, semester 2, semester 1, semester 2, semester 3, 4, 6 juga pernah. Kalau itu banyak sih, bukan semester 1. Tapi maksudnya dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Dalam waktu yang berbeda-beda. Dan ini tahu nggak kalian kalau dia ini, kamu masuk Untirta tuh 2000 berapa? 2015. Saya 2014. Tapi kita lulus bareng. Alhamdulillah. Saya lulus dengan seorang yang luar biasa. Ya, terima kasih. Walaupun saya lulusnya telat. Enggak masalah. Otomatis itu kan berarti dia lulusnya kecepatan, saya yang terlalu lambat. Bunga kan mekarnya beda-beda. Tapi saya bangga bisa wisuda bareng saya. Iya, justru saya yang bangga. Kenapa? Karena waktu wisuda S1 itu kan biasanya kalau wisuda itu aku yang jadi MC-nya tuh. Ya, MC wisuda. Tapi waktu itu aku nggak ngambil jadi MC karena aku jadi wisudawannya. Dan ternyata ketika saya tidak ikut, wisudawan terbaiknya adalah dia sendiri. Alhamdulillah. Terbaik dan termuda ya kalau nggak salah. Terbaik, termuda. Waktu itu umur kamu berapa? Aku 20 tahun umur. Waduh. Umur pas lulus S1 itu 20 tahun. Kamu 9 berapa sih? 98. Aku 98. Saya 95. Baru 23 sih. Udah 23 bukan baru lagi. Iya. Saya umur sekarang ini baru lulus dulu. Oh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya, namanya juga jurusannya apalagi Tapi sekarang jadi kayak lebih tuaan saya kelihatannya. Oh tidak dong, kurang ajar kameramen itu. Oke, enggak dong. Karena Kang Denny selalu awet muda. Amin. Pecicilan sih cocok, lebih cocoknya. Tapi enak dibawa kemana-mananya. Amin ya. Karena di sini kan gabung sama anak-anak terus tadi, makanya anak kecil. Iya. Makanya Teres tuh nanti mudah-mudahan minggu kapan terserah mau datang ke Ala ngobrol sama anak kecil. Iya, siap insya Allah. Aku nggak bisa menjanjikan, takut mengecewakan.
namanya juga kita freelance ya. Betul. Tiap ada panggilan langsung. Kemarin aja tuh baru beres pengajian, tiba-tiba ada panggilan klien baru gitu, pergi langsung. Sampai malam pun dihajar. Saya setiap lihat status WA dia nih, setiap lihat status WA atau Instagram story gitu ya. Ini pagi ada di Serang. Nanti sore udah di mana? Di Tangerang. Besoknya lagi ada di Pandeglang. Itu aktivitas di bidang hukum juga sering. Jadi kan tadi kita berbicara organisasi tuh, organisasi yang saya ikuti, dan ini masuk ke ranah profesi ya, iya. Gitu. Jadi selain jadi asdos, selain jadi asisten dosen ngajar di kampus, saya juga sekarang di kantor hukum, advokat. Jadi advokat. Udah mengikuti pendidikan profesi advokat, Oke. UPA, tapi satu nih terhalang. Apa tuh? Karena untuk menjadi seorang advokat kan harus disumpah. Minimal usia sumpah itu 25 tahun. Jadi saya udah selesai administrasinya di usia 22 tahun, tapi masih belum bisa menjadi advokat karena belum bisa disumpah. Akhirnya sekarang saya kerja di kantor hukum sebagai asisten advokat. Ya kamu kemudaan nih. Kadang berpikir, aduh kayaknya ini baru kerasa nih namanya pahit manisnya lulus cepat gitu kan. Jadi sama aja prosesnya pada akhirnya. Tapi kalau secara substansi, ada nggak sih alasan kenapa advokat harus 25 tahun? Menurut kamu ya, bebas ini. Karena memang untuk menjadi seorang advokat itu dari kita PKPA diminimalkan untuk magang terlebih dahulu itu 2 tahun. Nah, ini tuh patokannya kan ketika kita lulus kuliah S1. Jadi untuk menjadi seorang advokat itu cukup SH. PKPA, baru dia magang dan juga jadi advokat gitu kan. Kenapa di 25 patokannya kan S1 itu mungkin kita bisa lulus usia 23 atau 22 seperti normalnya kan. Jadi kalau dihitung dengan magang 2 tahun itu kematangannya di 25 gitu. Tapi untuk mengetahui jelas kenapa alasannya, kita bisa tanya ke perancangnya kali ya. Mengapa menentukan 25 tahun? Karena saya juga merasa, aduh saya udah dewasa nih gitu. Saya udah merasa dewasa tapi saya harus menunda itu gitu 25. Ya itulah ya, kalau yang pengen lulus cepet ya ternyata banyak juga tantangannya. Iya, tapi logis lah kenapa 25 tahun ya. Tidak apa-apa. Kan yang penting profesi sekarang ini jadi lebih kaya kan. Iya, alhamdulillah jadinya Mas ada kesempatan untuk menggali pengalaman, ilmu sebelum menjadi advokat sesungguhnya itu dengan menjadi asisten dosen. Asisten dosen, asisten advokat. Kebanyakan jadi asisten sih, jadinya bingung gitu. Tidak apa-apa. Dia umur segini sudah jadi asisten. Anda sudah berapa umurnya? Masih main FL aja, ML aja. Langsung jadi pemilik perusahaan. Oh, bisa jadi. Ya, Ridwan kan pemilik saham di beberapa perusahaan. Nah, terus tuh balik lagi nih ke sempet tadi kita ngobrol juga nih tentang hal yang viral-viral. Terus tuh ini salah satu yang viral kalau saya pernah lihat itu awalnya itu bener yang itu ya, yang lulus bareng itu bukan? Atau sebetulnya aku kan pegang TikTok itu baru mau pakai TikTok itu 2020 tuh. 2020 dari sekian lama udah orang banyak pakai TikTok. Aku 2020 akhir baru mau pakai. Itu tuh sudah sering gonta-ganti akun. karena hanya menjadikan TikTok sebagai hiburan aja gitu kan, lihat-lihat iseng-iseng. Scroll dah. Terus 2021 itu awal atau mungkin masih akhir 2020 mungkin aku lupa lah. Itu satu akun nih, aku iseng upload satu video. Itu aku ngekat, bukan ngekat sih, aku ngereaksi film Imperfect gitu tuh. Oh, Imperfect ya. Ya itu film favorit saya dari ini kan. Siapa namanya? Reza Rahadian. Sutradaranya siapa ya? Tapi yang the seriesnya. Oh, the seriesnya. Jadi pas udah the series kan, jadi udah baru kemarin gitu tuh pas the seriesnya. Aku ngereaksin itu tembus 3,4 juta viewers. Itu tembusnya di situ, itu naik drastis sampai 14.000 akun. Wow, itu yang di react emang konten filmnya? Konten filmnya aku kalimatin itu pas bagian ini loh. Kalau teman-teman ingat di Imperfect series itu yang pas si Kiki ditinggal nikah. Nah dia itu berani speak up ke
apa namanya, orang tua si calonnya atau apa gitu, aku lupa tuh, yang berani speak up. Terus aku bilang di situ, seandainya aku jadi Kiki gitu tuh, jadi si jadi mohon dia. maaf, Neti nanti kalau dia apa namanya, perannya sebagai Neti. Ya. Gitu. Aslinya Kiki gitu. Ya. Jadi seandainya aku sekuat Neti gitu kan. Ternyata itu di apa namanya, di posting di beberapa akun Instagram. Nah, dari situ naik. Dari situ naik ya. Saya dari tadi nggak mikir apa ini sutradaranya siapa, lupa lah. Aku juga stand up comedian. Ernest Prakasa. Ya, filmnya Ernest. Iya. Saya selalu suka filmnya Ernest. Betul. Ya dari situ mulai naik. Nah itu, tapi kan saya belum menemukan jati diri ya. Jadi kayak ngerasa, aduh ini iseng, tiba-tiba naik gitu kan. Dan itu pun bukan pure tentang diri kita. Jadi kayak ngerasa, aduh ini kayak bukan prestasi jatuhnya gitu, bukan prestasi. Karena mereka senang dengan konten ketika kesedihan gitu, kegalauan saya yang saya tuangkan melalui reaksi film ini gitu kan. Dari situ udah tuh mulai, ya udahlah kita tekuni nih, sampai saya tulis tuh password sama user TikTok saya, karena biasanya kan lupa karena nggak konsen. Saking tadinya banyak akun. Jadi udah ini udah lumayan 14.000 kan. Dari situ aku apa namanya, mulai tiktokan belum menemukan jati diri. Belum nemuin ininya ya, apa disebutnya, identitasnya ya. Iya. Terus tapi aku kan tipe orang yang alay dan iseng. Jadi segala sesuatu keadaan di kehidupan aku selalu aku video gitu tuh. Walaupun padahal nggak tahu videonya itu untuk apa. Nah pada saat itu aku pernah tuh ini agak sedikit kegiatan sosial ya jatuhnya. Ini nggak sengaja, bener-bener nggak sengaja, aku video di jalan, aku melihat orang jualan roti terus box rotinya itu apa sih? Box roti yang rotinya itu suka di store ke warung-warung. Suka di store ke warung-warung. Terus box rotinya itu pintunya kebuka, jadi rotinya jatuh sepanjang jalan. Itu aku posisinya mau ke roti yang pakai motor. Box roti yang kayak apa sih, bupet roti. Ini yang suka di store ke warung kan. Di bawahnya pakai bupet, pakai motor kan. Nah itu posisinya aku di jalan mau ke pengadilan, ada sidang. Terus si motor ini di depan kita nih, di depan mobil aku nih. Terus aku emang pertama lagi video-videoan, terus kemudian ada itu, ya udah tuh sekalian kan video, tapi ini beneran literally iseng gitu kan, iseng. Dia jatuh sepanjang jalan rotinya Kang. Rotinya sepanjang jalan, kita klaksonin makin kebut. Dia takut kali ya. Kok gue diburu-buru katanya. Dia takut, makin kebut tuh, kita kejar, terus udah tuh kasih tahu. Ya tanpa saya jelaskan, mungkin bisa langsung lihat di TikToknya. Intinya dari video itu naik lagi. Padahal itu aku iseng dan gak bermaksud apa, aku cuma ngasih tahu kalau misalkan terjadi keadaan seperti ini di depan mata kita, usahakan semampu mungkin kita peduli gitu tuh, dengan ngasih tahu, walaupun kita nggak kenal kan, nggak ada urusan juga aku harus laksonin. Dan itu aku bener-bener kebut tuh sama itu modal dia soalnya itu. Kasihan, sepanjang jalan itu jatuh dan gak terhitung berapa. Terus akhirnya gimana si bapak itu? Ya begitu, udah karena memang dia nggak mungkin balik lagi. Alhamdulillah sedikit rezeki ya dikasih gitu. Jadi ngegantiin yang jatuh gitu. Ternyata video itu nggak niat kan. Aku tuh bukannya untuk ria terhadap kebaikan, tapi aku cuman pengen teman-teman juga peduli kalau misalnya ada keadaan seperti ini. Dan berharap orang yang satu profesi dengan bapak itu pun lebih hati-hati, mungkin menguncinya itu dengan lebih teliti gitu. Karena kan itu nggak sadar, dia di depan, di belakang jatuh-jatuhan. Kita aja kalau misalkan tas kebuka nggak enak kan, tas kebuka padahal nggak ada harta berharga di tas gitu, tapi pas kita sadar kebuka bingung, aduh takut ada yang hilang, padahal tidak ada harta berharga gitu di dalam tas itu, apalagi itu yang jelas-jelas sebuah usaha dia kan. Makanya aku cuma ngasih tahu itu, ternyata naik lagi. Dari situ sempat mikir, aduh kayaknya aku jadi pegiat sosial aja gitu ya. Sempat mikir, soalnya bukan karena aku ingin menarik followers, tapi aku melihat kan, kita bisa melihat dari komenan orang. Jadi mereka pun banyak yang termotivasi akan hal itu untuk peduli lagi. Jadi aku merasa wah ini bermanfaat nih, setidaknya mereka bisa apa namanya, memicu mereka untuk juga berbuat kebaikan. Tapi setelah dipikir-pikir udah banyak kok orang yang berbuat apa, menjadikan konten sosial itu sebagai konten dia di YouTube ataupun di TikTok gitu kan. Terus lagi pula hal ini kan hal yang tidak terduga, dan mungkin ini adalah rezekinya bapak tersebut bertemu dengan saya. Jadi nggak dijadikan suatu konten sama aku, dari situ ngalir aja.
Terus pas bulan Juli nih 2021, ini kepanjangan nggak ya? Enggak. Ini ya? Emang lagi seru-serunya. Oh iya. Bulan ini lagi kita ngomongin konten TikTok aku ya berarti ya. Sampai aku menemukan jati diri nih. Mereka belum tahu, biar bisa kepo nih sekarang. Apa? Ya, TikTok aku Call Utuy. Tulisannya? CALL. Oh, Call. Oh. Call. Emang Call ya? Bukan Cal ya? Oh iya, Cal ya? Enggak tahu. Gimana nih, aku salah nih, gimana cut. Enggak, itu emang sengaja bahasa Inggris apa sengaja bahasa Indonesia calnya apa callnya? Call sih. Call ya? Oh, maksudnya dipanggil Utuy. Calling Utuy. Oh, gitu. Sangkain aku teh nama kamu tuh emang pengen dipanggilnya Calutuy gitu. Oh, salah saya bacanya lama ini. Panggil aku Utuy gitu maksudnya. Jadi kan aku biasa dipanggil Utuy ini semenjak kuliah. Jadi makanya dari konten itu karena udah biasa orang manggil Utuy, jadi aku panggil Utuy aja gitu. Kalau takutnya restu keformalan gitu. Paham. Dan suka salah paham orang-orang tuh kalau bilang restu, sangkanya aku cowok. Oh iya. Restu cowok, Gusti juga cowok gitu. Jadi Restu Gusti udah cowok. Iya. Identitas perempuan aku itu hanya di Monita Sari. Hanya ya udah Utuy gitu. Itu salah satu cetusan nama dekat panggilan dekat dari senior kita tentunya. Ya. Gitu. Terus tadi di 2021 kamu bulan Juli. Udah MH tuh. Ini memasuki nih. Baru mau, oke. Jadi aku sidang tuh tanggal 12 Juli. Aku iseng, aku bener-bener iseng, nggak berpikir apa-apa sebelum sidang. Itu kan memang genting ya, mana kepikiran orang konten. Betul, ya kan? Betul sekali. Cuman aku ngelihat beberapa referensi TikTok, mereka itu bikin konten, mohon maaf, before after sebelum wisuda. Ya, before after sebelum wisuda. Jadi aku bikin before-nya dulu nih, nggak tahu nanti record afternya wisudanya kapan, karena kan belum tahu ya. Aku record dulu tuh, tapi kan aku sidangnya bareng ibu angkat lah di kantor hukum ini yang pemilik kantor. Aku sidangnya kan bareng sama beliau. Jadi ya udah tuh, karena kita cuma berdua sidang, aku recordnya bareng sama dia. Karena kan otomatis wisudanya juga kita bakal bareng. Betul sekali. Di record lah sama aku biasa before-nya. Terus setelah sidang udah beres, record lagi. Setelah setelah sidang record lagi. Jadi karena kan wisuda masih lama kan. Betul. Jadi kita memanfaatkan keadaan aja. Cuma buat iseng-isengan. Terus aku tulis di situ sidang bareng teman bukan, tapi sidang bareng ibu kantor maksudnya tuh kayak gitu. Terus ternyata membludak, banyak yang nonton. Itu nggak lebih dari konten pertama aku yang reaksi sih, yang 3.4 juta. Ini 1,6 juta yang nonton. Tapi karena memang kontennya itu menginspirasi mungkin ya, lebih jelasnya ada nilainya di dalam sana. Betul. Terus komentarannya juga positif, tapi aku udah menegaskan kalau ini bukan ibu kandung. Betul. Ibu angkat, bukan ibu kandung. Jadi aku nggak mau mereka itu mengapresiasi konten aku karena merasa termotivasi atas ibu dan anak kandung yang sidang bareng gitu. Ibu aku tuh sudah tua ya, aku udah tua, jadi dia tidak bisa sidang bareng sama aku, nggak bisa kuliah bareng sama aku. Tapi ini adalah ibu angkat aku di perantauan, sekaligus yang punya kantor. Karena memang Restu itu bukan orang Serang juga kan? Bukan. Dari mana? Dari Pandeglang, Menes, Jiput Pandeglang. Mirip sekali dengan Saketi ya, tempatnya. Kita satu rumpun satu negara kita di Pandeglang Raya. Nah dari situ banyak juga kan yang aku tahu nih, jadi banyak juga yang pengen wawancara, bener nggak? Betul. Media mulai nanya sama kamu gitu ya. Itu sebenarnya nih konten aku yang itu udah sampai ke TV nasional, tapi tidak konfirmasi ke aku. Tidak konfirmasi. Bisa begitu ya? Aku taunya itu dari followers aku di Instagram. Kak masuk TV gitu kan. Kak aku lupa tuh. Ada kalau kita lihat di DM-nya kan bisa kelihatan. Dia ngefotoin. Tapi aku nggak nonton, jadi aku nggak tahu. Dan setahu aku channel itu nggak konfirmasi ke aku, nggak wawancara juga. Dan mereka memberikan informasi yang agak keliru menurut aku. Itulah kesalahan media ketika tidak mengkonfirmasi. Jadi mereka menyebutnya itu ibu kandung. Tapi ada nih media nasional yang betul-betul konfirmasi, tapi aku jelas, dan dia meminta wawancara, tapi aku jelasin dulu. Kak, aku sama ibu yang ada di konten aku adalah bukan ibu kandung. Itu apakah kakak masih berminat untuk wawancarain aku? Oh, jadi kamu disclaimer dulu. Iya, khawatirnya dia juga berekspektasi itu ibu kandung aku. Terus kata dia, nggak apa-apa kak, karena memang kita fokusnya lebih ke
motivasi kakak bisa kuliah S2 di usia muda, dan justru lebih menarik lagi karena barengnya sama seorang ibu yang usianya terpaut jauh. Iya, gitu, benar-benar. Itu kan yang menarik sebenarnya kan. Iya. Kayak gitu, ada dua orang yang berbeda usia, terpaut usia berbeda, tapi punya niat yang sama bertemu di sana. Gitu. Dengan gelar yang sama. Dengan gelar gitu yang sama. Jadi, kayak gitu. oke, kalau kayak gitu, akhirnya dia wawancara sampai wawancaranya itu justru lebih ke pada akhirnya keluar konteks dari konten. Dia tertarik terhadap konteks hidup aku. Akhirnya dia tertarik pada konteks hidup aku, sehingga ketika sudah selesai wawancara dia kasih link berita yang di up itu lebih dari satu, dan itu beda topik. Yang satu tentang konten aku, yang satu itu kehidupan pribadi aku yang memang menurut dia katanya menginspirasi. Betul, karena sangat menginspirasi. Tadi saja dia harus sudah jadi advokat tapi belum bisa disumpah ya. Karena terlalu muda. Sudah banyak sekali keunikan dari dia ya. Buktinya dia tadi wisudawan termuda ya Pep ya. Termuda, IPK tertinggi ditambahin. Oke. IPK-nya berapa kok? Enggak usah disebutin. 4. Ya begitu. Kok bisa ya kamu kuliah tuh gimana? Ya begitulah. Ya kuliah kita kan hampir sama, lomba kuliah. Betul, tapi uniknya kamu lomba-lomba tapi tetap bisa bagus nilainya. Setiap orang itu kan punya cara tersendiri untuk memanage waktu, dan juga dia punya tujuan tersendiri.